untuk Application Manager. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian pada acara kami hari ini. Perkenalkan, saya Chunmoy dari saya Marketing Division Head dari Prodata. Dan untuk penyampaian presentasi update solusi siang ini, saya akan dibantu dengan rekan channel kami, yaitu Fitri. Silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa masuk ke kolom chat kami. Silakan, Fit. Ya, terima kasih Bu Chunmoy atas waktunya. Untuk hari ini mohon bisa kita enjoy dalam presentasi hari ini. Semoga tidak ada kendala dalam presentasi hari ini. Dan mohon untuk Bapak atau Ibu yang join dalam presentasi update hari ini untuk dapat mengubah nama ID dalam login-nya sesuai dengan nama dan company-nya masing-masing ya. Terima kasih. Untuk hari ini 8 Juli 2021 kami selaku Prodata melakukan product update Manage Engine IT Operation Management dengan agendanya untuk Application Manager. Dan Bapak Ibu sekalian untuk dapat memute audio Zoom-nya, jika ada pertanyaan atau hal lain bisa disampaikan di dalam chat room. Kontak person Prodata bisa dibantu oleh saya selaku Channel Management di Fitri, lalu dengan rekan saya Eni Rahayu, lalu atau bisa pada Ibu Chunmoy selaku Head of Sales and Marketing-nya. Untuk tim teknis dapat juga disampaikan melalui Bapak Listiadi dengan dibantu rekannya Abdul Hadi dan Rizky Agus Prianto. Manage Engine Unified IT Operation Management merupakan komprehensif IT Operation Management dengan 4 layer yang sangat membantu dari mulai IT Infrastructure Security, IT Infrastructure Application Performance, Server and Storage, IT Operation, Network Performance. Multi-level ini membantu IT Operation dalam memecahkan masalah dalam IT Admin. Untuk di dalam IT Operation Management ini merupakan kerangka dari Solution Framework and consists of OP Manager, di mana untuk OP Manager ini berfungsi sebagai Network and Server Performance Monitoring untuk memonitor dan memanage network device, physical and virtual server infrastruktur. Dan untuk OP Manager tersebut relate dengan produk terhadap produk lainnya di dalam Unified IT Operation Management, yaitu Application Manager. Di dalam Application Manager merupakan agenda hari ini ya Bu, Pak, untuk IT Application Manager ini men-track performance dalam cloud atau on-premise application infrastruktur, memonitor synthetic transaction, memonitor dan memanage web service and cloud application include dengan AWS, Office 365, Azure, serta yang aplikasi lainnya. Lalu juga dapat relate dalam NetFlow Analyzer, di mana dapat untuk NetFlow Analyzer ini dapat menginformasikan detail informasi atas network bandwidth secara real time yang mengidentifikasi aplikasi mana aja yang memakan bandwidth cukup banyak dan top network telcos-nya serta traffic usage-nya. Relate produk under Unified IT Operation Management lainnya ada Network Configuration Management, yaitu multi-vendor dengan berfungsi untuk handle changes configuration and compliance management solution, baik switch, router, firewall, dan network device lainnya. NCM ini membantu untuk mengautomasikan dan men-take total control of the cycle device configuration management. Sedangkan untuk OpUtils
memanage untuk IP dan address switchport management di dalam membantu untuk efisiensi monitor, diagnosa, troubleshoot IT resource. Upduties ini juga complement existing management tools by providing troubleshoot and real-time monitoring capabilities-nya. Prodata partnership with Manage Engine. Untuk Prodata sendiri sejak 2005 sampai dengan sekarang telah bergabung dengan Manage Engine di 2005. Dan saat ini Prodata merupakan on behalf Manage Engine di Indonesia. Sehingga kami dapat memberikan full access of resource, support, consultant, training, and certification from Manage Engine. Kita juga bisa memberikan strong pre-sales and post-sales engagement terhadap para customer. Baik itu technical account management dan lainnya. Lalu proker implementation and after sales support. Kita juga bisa memberikan implement manage engine solution baik dari assessment, design, deployment, knowledge transfer, and optimization solution. Kita juga terstruktur untuk metodologi yang diberikan secara sukses sampai dengan penyelesaian deployment-nya. Kita juga mensupport, kita juga disupport oleh worldwide team expert manage engine sehingga kita bisa memberikan high qualifikasi professional service from Prodata. Kita juga broad industry knowledge and deep manage engine produk, kolaborasi antara manage engine dan Prodata team. Prodata service for enterprise market, kita bisa memberikan personal service with single point of contact, lalu memberikan proactive technical review, preventive plan, dan recommended best practice. Include dengan training, credit with the training yang fleksibel, yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kita juga memberikan provide personal dan proaktif 24/7, with a single point of contact dengan kebutuhan technical support yang dibutuhkan. Lalu untuk terakhir ada delivery on-site, assessment service, dan customized consulting days, di mana untuk mengoptimalkan deployment dan kolaborasi plan untuk manage engine solution lainnya. Sekilas saya jelaskan sedikit untuk Manage Engine. Manage Engine ini merupakan dari Zoho Groups yang berfokus pada bringing IT together, yang mana komprehensif di IT management software untuk kebutuhan IT service management, IT operation management, endpoint management, Active Directory management, IT security, serta IT analytics. Untuk Zoho Corp Office sendiri, ada di US, Jepang, China, Singapura, dan R&D-nya di India dengan 7.000 lebih karyawannya. Untuk Manage Engine Complete Solution, kita benar-benar menginformasikan untuk memberikan solusi mulai dari IT Operation Management, di mana untuk network performance, aplikasi performance, and user experience, network change and configuration, converged infrastruktur, storage infrastruktur, bandwidth and traffic, serta SQL server monitoring. Lalu ada identity dan access management, di mana yang berfokus pada Active Directory, Exchange Server, self-service portal, recovery and backup. Lalu ada Unified Endpoint Management dan Security, di mana dia berfungsi untuk desktop management, mobile device management, OS deployment, patch management, browser management. Untuk tipe cloud, kita juga ada di cloud-based IT management, di mana solutionnya adalah application performance, helpdesk software, Active Directory recovery and backup, mobile device management, patch management, serta log management. Untuk service management, kita juga ada di solusi helpdesk, asset lifecycle, CMDB and ITIL, customer support. Lalu untuk di kategori security, information and event management, kita juga dapat mensupport untuk log management,
firewall analysis, vulnerability analysis, privilege password, network anomaly detection. Dan berikut adalah award dari yang telah Manage Engine dapatkan, yaitu dari Ping, dari Gartner, Zoho Manage Engine, Network World, Awards 2016, lalu ICT Champion Awards, serta Best Overall Value dari Infotech. Untuk yang didapatkan di dalam award dari Application Manager, bisa dilihat dari Gartner Peer Insight Customer, lalu ada Manage Engine Recognize 2021 ini di kuadran, Magic Quadrant Gartner, lalu ada di 2020 Gartner Peer Insight Customer Choice untuk IT Infrastructure Monitoring Tools. Sehingga untuk aplikasi manajer ini sudah tidak diragukan lagi ya Bapak Ibu. Untuk Manage Engine IT OM Solution Enterprise will get deep information for below layer. Untuk item solution ini kita ada support untuk 4 layer, di mana yang pertama yang paling basic adalah di network layer, yaitu memonitor performance metric lebih dari 1000 device, include dengan router, switch, firewall, port line, lalu ada load balancer, serta infrastruktur bandwidth consumption, analyze, optimize network traffic pattern, and manage IP address dan switch port. Lalu di layer kedua ada server dan storage layer, yaitu bisa men-track 100 lebih critical physical and virtual server performance metric, include dengan health, availability, CPU, memory, disk, for various server infrastruktur models lainnya, seperti Dell, XP, Cisco, VMware, Hyper-V, dan lainnya. Untuk monitoring write and type library system, itu juga bisa di-track configuration-nya, capacity, serta performance fabric switch-nya. Lalu di layer ketiga ada application layer, yaitu men-track performance di cloud and premise, application infrastruktur, perform core level diagnosisnya, lalu memonitor synthetic transaction, monitor and manage web service, cloud application include dengan AWS, Office 365, Azure, dan aplikasi lainnya. Lalu di layer terakhir pada security, yaitu review dan audit firewall rules, serta policy push and enforce firewall rules, di mana untuk security layer ini kita dapat mengontrol akses, push configuration change across network device, ensure compliance with critical compliance standard dari Firewall Analysis Manager. Integrated IT Management Solution that eliminate multiple monitoring tools. Jadi modul-modul yang di dalam Manage Engine bisa dapat terintegrasi atau menjadi satu kesatuan, di mana network server monitoring, bandwidth analysis, firewall log analysis, configuration management, IP address, dan switch port management, hingga storage management bisa disatu padankan. Lalu dengan tambahan application performance monitoring. Untuk tampilan dari dashboard di dalam IT Management Solution ini seperti ini. Untuk network monitoring ada di poin nomor 1. Lalu ada NetFlow Analyzer, NCM-nya, firewall, serta IPAM atau switch port monitoring. Manage Engine Unified IT Operation Management atau yang kita biasa sebut dengan ITOM produk, di dalamnya setelah ada solusi-solusi dari modul OP Manager, NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, OP Utils, Application Manager, OP Manager Plus. Manage Engine Unified IT Operation Management kita ibaratkan sebagai toples ini ya, di mana semuanya, di mana ITOM ini menampung atas solusi-solusi dari OP Manager,
dari mulai Open Manager, Single Console, for Managed Network, Server, dan Application. Untuk itu kami akan memperlihatkan dari YouTube atas Open Manager secara singkat. Oke, terima kasih Fitri. Ini bersama-sama kita lihat video Op Manager untuk lebih memahami solusi Op Manager framework kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk semua feature yang ada di sini, ini semua masih dalam satu single server ya Bapak dan Ibu. Jadi sangat hemat resources bagi customer Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mari kita bersama-sama melihat videonya. As networks evolve, the need to monitor and manage them evolves as well. Every admin wants to deploy a network monitoring solution that is easy to use, gets things done intuitively, is customizable, notifies network issues in real time, and most importantly, is reasonably priced. Though there are an n number of monitoring solutions out there today, none of them actually quite strike the chord. Op Manager is a simple, easy-to-use network monitoring solution that monitors all kinds of network devices, servers, and VMs for fault and performance with its inbuilt templates. It provides in-depth visibility into the performance at the device level and collectively at the network level, allowing you to take actions quickly. Whether it is a small, medium, or large network, Op Manager can always be customized to meet the demands of your business. You can create custom dashboards to know the performance of your network at a glance. In case of any faults, it alerts you in real time. You can easily drill down to the root cause of the issue and troubleshoot quickly, thereby allowing you to always stay ahead of your network issues. Op Manager works out of the box and does not cause any management overheads. It is affordable and follows a simple device-based license model that includes unlimited interfaces and sensors. Above all, it has been a delight for more than 1 million IT admins worldwide for over 15 years. Oke, semoga memberikan gambaran sedikit untuk solusi Op Manager ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jikalau ada pertanyaan bisa masuk ke kolom chat kami. Oke, Fitri, silakan Fit. Ya, terima kasih Bu Cuma untuk tampilan YouTube-nya. Saat ini kita lanjut lagi untuk why market needs application performance monitoring, yaitu kenapa sih harus dibutuhkan application monitoring dalam perusahaan menghadapi tantangan berikut, yaitu server crash, slow application, unexpected downtime yang tidak tahu kapan terjadinya downtime, lalu ada configuration dependence, optimized dependence, troubleshoot memory leak yang dapat diinformasikan atas kebutuhan dari kapasitas memori yang diperlukan saat ini. Ya, silakan. Why market needs application performance monitoring. Kenapa harus diperlukan application monitoring dalam sebuah company adalah untuk monitoring viable monitoring platform yang stabil, lalu untuk memonitor aplikasi dan server secara 24/7, lalu memberikan informasi alert, informasi alert yang sesuai problem, lalu secara real time, dan memberi time report for analysis yang dapat diterjadwalkan. Manage Engine Application Manager merupakan solusi untuk availability dan performance monitoring software. Application Manager ini juga dapat membantu bisnis dalam high availability dan performance untuk critical business application, by ensuring server dan application have high uptime. Sehingga bisa, untuk di Application Manager, Performance Management, Capability include server monitoring, lalu dapat juga
memberikan monitoring terhadap server application, database monitoring, web service monitoring, and array of other application management capability, assist IT administrator manage the business critical resource. Ya, Dan berikut adalah tampilan dari application manager. Jadi bisa terlihat aplikasi-aplikasi mana aja atau database mana aja yang terjadi down. Atau ini untuk aplikasi manajer ini mungkin bisa dibantu informasikan lebih detailnya Bu Chunmoy. Ya, nggak apa-apa. Untuk tampilan application manager sendiri di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat detail aplikasi yang dimasukkan ke dalam sistem monitoring application manager. Di sini bisa dapat dilihat berdasarkan health statusnya, monitor name-nya, dan last availability-nya berdasarkan last 24 hour atau berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh tim IT Enterprises ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini untuk application manager juga bisa masuk ke dalam salah satu bagian dari komponen network unified network management solution yaitu Op Manager. Jadi di sini bisa dilihat untuk application manager ini merupakan bagian dari Op Manager. Tapi kita juga memiliki opsi jika customer sudah memiliki network monitoring lainnya itu application manager dapat dibeli secara terpisah di sini. Jadi kita ada dua opsi yaitu standalone di sini application manager atau masuk ke dalam bagian dari Op Manager di sini. Sehingga akan masuk ke dalam tab application di sini, Pak. Jadi di sini semuanya akan masuk semua modul solusi yang sudah diinformasikan di awal termasuk dengan application performance monitoringnya menjadi bagian dari Op Manager. Oke, Fitri, silakan. Ya, application manager ini terbagi dari dua edition yaitu professional dan enterprise. Untuk professional ini provide monitoring, alert, and reporting feature for diverse of application and infrastructure component. Idealnya juga ideal for small to medium enterprise looking to monitor up to 500 application based on load. Jadi untuk kebutuhan dari 500 application based di dalam lingkup lokal bisa di dalam kebutuhan di profesional atau bisa ditawarkan di professional edition. Untuk di enterprise edition, all feature of professional edition plus distributed monitoring capabilities plus failover itu telah didapatkan di dalam enterprise. Idealnya untuk di enterprise ini adalah large enterprise looking monitor 500 application and above. Skalanya up to sampai 10.000 monitor untuk membantu distributed setup-nya. Dan berikut adalah link untuk lebih pastinya bisa melihat di application monitor manage engine manager. Berikut application manager enterprise edition arsitekturnya, di mana di sini dapat beberapa manage server yang dapat dimonitoring, dan ini skalanya luas karena terbagi kayak beberapa cabang untuk dimonitoring sehingga diperlukan untuk enterprise edition. Oke, Fitri, silakan. Saya lanjutkan, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk global market projected untuk application performance management ini bagaimana ya, Pak, di luar sana? Berdasarkan research dan market survey, global market untuk application performance management ini meningkat terus dari tahun 2020 sampai tahun 2027. Ini bisa dilihat dari website ini untuk market share solusi application performance management ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak usah khawatir jika membawa solusi application performance management ini. Akan terus ada market share-nya di seluruh dunia. Nah, market share driven-nya apa sih untuk application manager itu sedemikian besar dikarenakan apa? Dikarenakan digital business dan application related issue yang terus meningkat ya. Terus kemudian application centric business activities juga terus meningkat sehingga dibutuhkan application performance monitoring. Kemudian juga adanya increasing number dari berbagai tipe aplikasi
yang digunakan di enterprises, kemudian juga globalization dari bisnis dan consumerization yang sudah berada di seluruh marketplace, kemudian juga enhance user experience juga, di mana mereka membutuhkan faster response time, dan IT harus membantu untuk mengakomodir requirement tersebut. Kemudian juga mobility trend foster investment, di mana-mana semua sudah go mobile, sehingga dibutuhkan application untuk menunjang performance-nya. Kemudian juga ada Internet of Things, impact yang berimpact ke enterprises, growing significant untuk application performance monitoring untuk kebutuhannya. Oke, jadi market driven untuk application manager ini juga di-drive juga oleh big data analytics, kemudian juga rising significant dari cloud-based application, dan kemudian application manager itu menjadi vital untuk application services untuk virtual network arsitektur. Oke. Market driven untuk application manager ini huge juga dikarenakan banyak IT enterprises yang kekurangan on-site support. Maintaining connectivity ke remote site itu adalah suatu challenge ya Bapak dan Ibu sekalian untuk setiap company. Belum lagi challenge dalam hal pendistribution application dengan remote team. Oke, market untuk application manager ini meningkat juga dikarenakan menurut hasil survei dengan adanya solusi application manager, IT enterprise dapat mereduction sampai dengan 70% waktu yang di-spend untuk application performance troubleshooting. Nah, market juga membutuhkan suatu application performance monitoring yang suitable untuk agile environment. Jadi bisa di cloud, bisa di on-premise application, dan hal-hal penunjangnya tersebut. Oke. Market trigger untuk application manager juga meningkat dikarenakan oleh tuntutan enterprise agar aplikasi enterprise selalu 100% availability. Juga tidak diperlukan tambahan hardware untuk men-solve application performance. Juga tuntutan enterprise untuk mencapai operational efficiency secara cost efektif, dan juga compliance tracking juga terpenuhi. Nah, oke. Jadi market trigger untuk application manager juga dikarenakan juga karena traditional application performance itu sangat tidak mumpuni lagi dibandingkan dengan application performance monitoring. Dikarenakan traditional application performance itu sangat lama ya untuk men-solve suatu isu, oleh karena mereka harus mereproduce isu yang terjadi problem di application atau server atau storage dan lainnya. Kemudian tim IT juga harus menganalisa lognya, kemudian juga application kodenya dianalisa juga, baru kemudian bisa building the fix. Building fix-nya untuk repair application performance tersebut. Oke, jadi enterprise application di sini juga dirasakan sangat lambat. Tetapi apa yang menyebabkan aplikasi tersebut tuh slow? Nah, dari para enterprises ini ya Bapak dan Ibu sekalian pasti akan struggling untuk mengetahui yang mana yang menyebabkan slow. Apakah dari web server seperti request overload server yang sangat tinggi, sessionnya juga overload, atau load balance antar aplikasi yang tidak berjalan dengan baik, atau kemudian memory usage seperti out of memory, kekurangan memori di server dan VMware atau container atau Docker tersebut. Kemudian juga application kodenya terlalu banyak bug, kemudian slow database call, kemudian slow metode call, web service call. Nah, setiap enterprises pasti akan struggling untuk mengetahui yang mana yang menjadi penyebab application mereka itu slow. Oleh karena itulah dibutuhkan application manager, yaitu application performance monitoring ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini adalah sales conversation starter untuk application manager. Nah, gimana caranya kita mempropose solusi application manager ini ya kepada customer Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat jika customer memiliki data center untuk e-commerce atau enterprise application, dan customer Bapak membutuhkan SLA monitoring untuk memanage aplikasi-aplikasi tersebut. Atau customer Bapak dan Ibu sekalian juga bertumbuh pesat bisnisnya, sehingga aplikasinya juga
juga bertumbuh pesat, dan customer juga membutuhkan effective maintenance, jadi tidak perlu membutuhkan satu server untuk memanage satu aplikasi. Jadi cukup satu application performance monitoring untuk memanage all universal aplikasi yang dimiliki oleh enterprises tersebut. Kemudian juga customer dari Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira pastinya mereka sudah menghabiskan uang sebanyak 80% kurang lebih untuk meng-create business critical IT application management. Sehingga business critical IT application ini harus dimonitor secara ketat performance-nya oleh karena harganya yang sudah sangat mahal. Nah, kemudian frequent application downtime. Jadi dari sisi IT juga tidak tahu di mana application-nya mengapa kadang suka downtime, dan kemudian response time-nya juga sangat lama. Jadi mereka ingin mengetahui root cause-nya. Nah, untuk keempat kondisi ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat mempropos solusi application manager. Jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bisa masuk ke chat atau bertanya kepada kami. Oke, ini adalah sales conversation lainnya untuk application manager, di mana customer membutuhkan cost-effective solution untuk memanage berbagai IT resource seperti network, server, bandwidth, aplikasi, dan lainnya dalam satu single server. Nah, jangan lupa di application manager ini bisa kita gabungkan ke dalam dengan Op Manager, sehingga customer hanya membutuhkan satu server, single server untuk memanage network, server, bandwidth, application, dan lain sebagainya dalam satu resources saja. Kemudian juga customer menginginkan mereka adalah menjadi tim yang pertama kali yang aware jika ada application problem sebelum affect ke end user mereka. Untuk kondisi ini juga dibutuhkan application performance monitoring. Dan customer juga sudah tired menggunakan very expensive product yang nggak berjalan sebagaimana mestinya, karena itu high cost dan asosiasinya dengan very complex karena resources dan high technical demand hanya untuk merunning produk tersebut. Kemudian juga customer menggunakan multiple product, tapi juga tetap tidak bisa mendapatkan deep insight-nya dan juga tidak dapat mendapatkan identify the root cause-nya. Nah, kondisi ini juga Bapak dan Ibu sekalian bisa propose application manager. Fitri, silakan Fit. What is manage engine application manager key differentiator with other brand. Jadi ini yang membedakan dari aplikasi manager lainnya di brand lainnya, yaitu untuk di application manager manage engine ini dapat memonitor diverse application dan server sekali di dalam aplikasi yang sama atau di dalam modul yang sama. Yaitu kita bisa dapat memberikan application server, database, system and service, custom application, website monitoring, script monitoring, serta cloud application di dalam satu aplikasi yang sama, just from one single server with cost-effective solution. Jadi bisa memberikan efektivitas dalam costing perusahaan. Ya, Op Manager yang ini Op Manager juga memerlukan network monitoring solution. Will network connectivity is essential for function of business service, serta memberikan efisien business application performance is just important. Integrasi di kedua available, which means a single console for network monitoring, baik di server maupun di application performance monitoring. Application manager ini juga dapat memonitor dari Op Manager instance and SN application-nya. Ya, jadi di sini saya tambahkan bahwa dengan adanya application manager dan OP manager bergabung, integration-nya ini akan menjadi satu single console untuk memonitoring server dan application performance, dan application manager juga dapat memonitoring OP manager secara aplikasi, gitu kok. Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa masuk ke chat room atau bertanya pada kami. Oke. Next, support Fitri. Okay. Yang membedakan lagi adalah aplikasi manager ini tersupport untuk ITIL service delivery process, yaitu service desk plus merupakan help desk dari manajemen solution yang terintegrasi antara the two is available.
This will allow alarm dari application manager ini memberikan alarm otomatis ke tiket SDP, sehingga nanti tiket dari SDP tersebut bisa dapat di-update ke technician untuk didapetin action dari service desk plus ini. This integration faster the troubleshooting process in available for SDP on cloud atau SDP on premise dan SDP MSP. Jadi application manager ini sudah terintegrasi dengan sistem help desk management, manage engine, yaitu Service Desk Plus. Keduanya bisa dapat terintegrasi. Untuk dengan workflow-nya, memonitor proses availability, lalu masuk script automation, trigger treat-nya, lalu terakhir di trigger automatic help desk tiketnya ke Service Desk Plus. Lalu di sini application manager, ini yang Service Desk Plus kami untuk di bidang help desk monitoringnya dapat terintegrat dengan application manager, sehingga once di application manager terjadi alert dan masuk ke dalam Service Desk Plus untuk dapat dieskalasikan oleh pihak teknisinya. Nggak hanya untuk di application manager aja, beberapa modul di manage engine lainnya juga dapat terintegrasi di dalam Service Desk Plus, yaitu di dalam set 24x7 untuk cloud based performance monitoring, lalu AD Manager Plus untuk Windows Active Directory management and reportingnya, lalu OP Manager dalam bidang network monitoring management, serta Advanced Analytics juga dapat terintegrasi dengan Service Desk Plus-nya. Ada Self-Service Plus dalam kategori End User Password and Reset Management juga dapat terintegrate dengan Service Desk Plus. Lalu untuk desktop sentral, di mana kategori desktop dan mobile device management juga dapat bisa terintegrate dengan Service Desk Plus. Dan yang terakhir, Password Manager Pro untuk user password management juga dapat terintegrate dengan Service Desk Plus. Untuk application manager kami, kita sudah memiliki performance by mobile. Jadi bisa dapat di tracking by iPhone ataupun Android user. Dan ini merupakan contoh dari tampilannya. Sehingga bisa dapat dimonitor aplikasi-aplikasi mana aja, performance aplikasi mana aja atau server mana aja yang kira-kira reviewnya atau performance-nya kurang baik. Itu bisa dapat dipantau oleh user kapanpun dan dimanapun selagi mobile tersebut What the application manager ini merupakan terminologi dalam application manager, yaitu monitor group, yaitu logically grouping baik satu atau lebih dari resource, include application server, database, service, server, dan lainnya. Lalu monitor ini adalah monitor spesifik application server, di mana perhitungan dari application manager tersendiri ini berdasarkan jumlah monitor. Yang mana service or a web URL, the performance component are monitoring on the basis of various attributes like CPU, usage response time, dan lainnya. Lalu alarm dalam notification generate based on threshold health atau value-nya. Lalu threshold-nya di mana merupakan prudent set of value based on which an alarm is generate. Lalu dari threshold ini memberikan action dengan pengiriman alarm berupa baik secara email ataupun SMS. Oke, discover dari application manager ini ada 3 cara, yaitu by manual, book by import, dan juga application discovery. Nah, untuk lebih memberikan informasi mengenai application manager, mari kita bersama-sama masuk ke YouTube berikut ini ya, Bapak dan Ibu sekalian.
Welcome to Manage Engine Applications Manager, an availability and performance management solution that helps enterprises proactively monitor business applications and ensure it meets end-user service levels. Traditional network and server monitoring tools are not good enough. Complete application performance management is the need of the hour. A typical enterprise has a diverse set of applications that they use to cater to business needs. CRM, order processing and other homegrown ones are some of them. Any downtime in these critical applications impact the enterprise by lost revenues. Let's take a look at an order processing application and see what Applications Manager can do to help the IT team. In this example, the order processing application uses various technology components like Microsoft SQL Server, JBoss, IIS Web Server. It also has other web transactions that need to be monitored. When a problem of slow response time is reported, the administrator can log into Applications Manager and quickly diagnose what application components may be affected. You can even look at the current status and performance of various components. The root cause analysis window helps users to quickly identify where the bottleneck is. For example, the order processing application has an IIS web server whose response time has crossed a 2-second threshold. Let's see how Manage Engine Applications Manager helps with the order processing application. It helps the service desk to pinpoint performance issues quickly. Single console across servers, databases, web servers and web services. Breadth of monitoring capability makes it easy for the service desk. Now let us get into more details about the capabilities of Manage Engine Applications Manager. Monitor a heterogeneous IT environment. Application Performance Management. Out-of-the-box support for packaged applications. Java Web Transaction Monitoring. Custom applications and services. Applications Manager provides a single web console for an IT administrator to troubleshoot performance issues in app servers, databases, servers, web services and web transactions. Applications Manager also provides the flexibility to monitor custom applications by integrating homegrown scripts. This will give lesser point tools to manage. Troubleshooting happens faster and effectively. Additionally, the out-of-the-box support for packaged applications like SAP, Oracle E-Business Suite reduces complexity for the application administrator. There is also support for performance and availability monitoring for other Windows applications and servers like Exchange Server, Active Directory, Microsoft SharePoint and Microsoft.NET. This is in addition to support for Windows servers, Windows event logs and monitoring custom Windows applications via Windows Management Interface or WMI. In a business environment, various applications interact each other. Manage Engine Applications Manager supports various J2E application servers like WebLogic, IBM WebSphere, Oracle Application Server, JBoss, etc. Monitors widely used databases like Oracle, MS SQL, DB2, Sybase and MySQL. The performance of server like Windows, Linux, AIX, HP Unix, AS400, Solaris etc. are monitored. The metrics like number of user sessions, traffic stats, thread pool usage, DB connections give in-depth info that help troubleshoot efficiently and plan capacity. The J2E web transaction monitoring capability helps troubleshoot poor response time problems for J2E application server from a URL to the SQL query. This provides a unique capability for the applications team to identify what J2E components cause their applications to slow down in production. Manage Engine Applications Manager can also help manage the availability and performance of your service-oriented architectures by monitoring SOAP web services. The custom application monitoring capability is very powerful and provides various flexible mechanisms to integrate management metrics. In addition to the performance monitoring capabilities, Applications Manager provides troubleshooting performance issues across technology silos, all from a single console. The fault management capability includes taking corrective action based on a threshold violation. It also includes the ability to identify the root cause of a performance problem, thereby reducing it a must-have tool for your IT team.
With in-depth reports and graphical views, capacity planning and other decision-making becomes easy. The SLA management capability helps you convince your management and customers that you are delivering as promised. With Applications Manager, IT Manager and IT Administrator can be certain their applications are well monitored and managed. See for yourself why thousands of customers believe in Manage Engine Applications Manager. Oke, terima kasih. Semoga video tadi memberikan informasi lebih jelas mengenai solusi Application Manager. Apa itu solusi Application Manager? Oke, Fitri silakan Fit. Ya, dilanjutkan kembali. Di sini di dalam status representation dalam Application Manager bisa memberikan informasi dalam up and down di dalam availability baik di application server atau database. Lalu untuk di health-nya yang memberikan informasi clear, warning, dan critical terhadap application server, database, atau server tersebut. Lalu untuk cara kerja Application Manager adalah men-trigger discovery, lalu masuk ke spesifikasi kredensialnya, lalu memonitoring collect performance-nya, masuk kembali di configure threshold and action, view report and alarm, lalu kembali lagi di trigger discovery seperti itu. Oke. Application Manager provide deep monitoring. Di sini kita untuk provide yang di deep monitoring di Application Manager ada web application monitoring, lalu ada synthetic transaction monitoring, multi cloud monitoring, monitor infrastructure that power application-nya, lalu database monitoring, container monitoring, ERP monitoring, middleware monitoring, website monitoring, automate discovery and depends mapping on mappingnya, asset smart alert-nya, lalu advanced analytic-nya. Nah, untuk di dalam Application Manager juga terdapat beberapa aplikasi yang di-support oleh Application Manager, yaitu Java, Node.js, PHP, .NET, Ruby on Rails. Untuk di sisi infrastrukturnya, kita juga Application Manager support untuk server, conference infrastruktur, virtual server, serta kontainer yang akan dimonitoring oleh Application Manager ini. Dari sisi infrastruktur lainnya ada VMware, Citrix, Red Hat, Oracle, Cisco, Nutanix, Windows Server, Linux, Microsoft Hyper-V. Oke, Application Manager mau juga memberikan deep monitoring untuk converged infrastructure. Nah, apakah itu converged infrastructure? Nah, converged infrastructure merupakan suatu sistem data center yang terdiri dari komputer, storage, network device, sistem, dan aplikasi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan Application Manager, enterprise dapat mendiscover secara otomatis dan membuat mapping dependencies antara elemen tersebut untuk mempercepat waktu solving time. Dengan Application Manager, IT enterprises dapat mengetahui performance dan availability dari converged network tersebut dalam satu single console. Nah, Application Manager juga dapat memonitor KPI per host, OS, data stores, dan VMware. Dan APM juga dapat mengetahui CPU, memori yang dikonsum di Nutanix dan Cisco UCS infrastructure. Oke, Application Manager juga dapat memberikan deep monitoring juga untuk Cisco UCS infrastructure dan Nutanix infrastructure. Nah, Application Manager dapat memberikan informasi root cause analysis dan mengkonfigur static dan dynamic threshold sehingga enterprises dapat mengidentify problem yang ada pada stage se-earliest mungkin. Nah, Application Manager memiliki template lebih dari 250 predefined report yang dapat memberikan trend analysis report yang memungkinkan IT enterprises untuk memahami historical performance dari berbagai komponen ya Bapak dan Ibu sekalian. APM juga memiliki forecast report dengan teknologi machine learning untuk mempredik resource consumption yang diperuntukkan oleh Cisco UCS dan Nutanix.
Capacity Planning Report juga available untuk kedua environment ini. Nah, dengan report ini akan membantu IT admin untuk melihat VM server yang overutilized, underutilized, atau idle, dan application manager juga dapat mendistribute load-nya untuk mencegah server overload atau crash. Oke, jadi application manager juga dapat memonitor kontainer, dan di bawah ini adalah dashboard-nya yang menunjukkan total kontainer, kemudian ada berapa total image, kemudian ada berapa crash container, kemudian ada berapa running container, error message-nya juga. Ini adalah tampilan screen capture dari application manager dalam memonitoring performance dari kontainer. Jadi apakah kontainer itu ya Bapak dan Ibu sekalian? Kontainer itu merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menciptakan sistem yang terisolasi pada level OS dalam sebuah induk Linux kernel. Nah, dengan menerapkan sistem kontainer berarti aplikasi dikemas bersama dengan kodenya, runtime, system library, binaries beserta konfigurasinya. Dengan begitu, aplikasi dapat berjalan dan kompatibel di berbagai environment, bahkan di multi-cloud juga sekaligus. Nah, apakah yang dimaksud dengan container monitoring? Nah, adalah sebuah proses men-tracking, kemudian memonitoring, menganalisis performance dari kontainer aplikasi. Kontainer ini sebenarnya secara nature itu agak sulit ya dimonitor performance-nya. Tapi dengan application manager, IT Enterprise dapat dengan mudah men-troubleshoot isu dan memastikan ideal performance dari kontainer aplikasi ini. Nah, bagaimana caranya kita memonitor kontainer? Oleh karena kontainer ini bukan menggunakan prosesor atau host, cara tradisional tidaklah cukup. Dengan application manager, IT administrator dapat memonitoring sistem capabilities di kontainer dengan cara pengukuran metrik, aggregation-nya, alert-nya, visualization dalam satu single console. IT admin juga dapat memonitor container performance dan identify problem secara proaktif untuk memprevent problem pada container. Nah, dengan application manager di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, IT admin dapat melakukan tracking capacity dan resource utilization dari container tersebut dan drill down ke specific part dari spesifik cluster, sehingga kita bisa mendapatkan informasi detail tentang kontainer performance tersebut. Nah, metrik yang bisa didapat dari application manager apa saja dari tiga ini, yaitu pods-nya, nodes-nya, persistent volume, replication, dan cluster-nya. Nah, dengan application manager, IT admin dapat meng-create dan mengasosiate threshold tertentu untuk men-trigger alarm dan apa korektif action jika terjadi suatu case. Nah, dengan application manager, IT admin juga dapat mengkolek data selama periode tertentu dan dapat dibuat secara visual untuk easy understanding. Kemudian kita juga bisa mengenerate forecast report dengan teknologi machine learning untuk memprediksi growth pertumbuhan usage ke depannya sehingga dapat mereduce MTTR yaitu dengan solusi application manager. Jadi di sini ada Docker di sini. Apakah Docker itu? Nah, Docker itu adalah platform open source untuk menyatukan file yang dibutuhkan sebuah software sehingga menjadi satu kesatuan yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Nah, data pengaturan dan file pendukungnya disebut image. Kemudian kumpulan image itu digabung dalam satu wadah yang disebut container. Nah, Docker merupakan solusi untuk para developer mengembangkan aplikasi agar bisa berjalan fleksibel di berbagai environment. Nah, apakah itu Docker ya Bapak dan Ibu sekalian? Docker itu merupakan sistem operasi untuk kontainer. Nah, Docker diinstal di setiap server dan memberikan perintah sederhana yang dapat kita gunakan. Termasuk juga Kubernetes juga merupakan platform kontainer seperti Docker dan Red Hat OpenShift juga sama. Oke, Fitri silakan. Application Manager provide deep monitoring. Selanjutnya, untuk bagian services ada database, application server, ERP, lalu big data technologies. Ada web server, web service, middleware, SNG, lalu ada services.
Untuk web server services ada Apache, web Microsoft, lalu ada Proxy, Secure, PHP, API. Oke, kita masuk next berikutnya, yaitu apa saja lagi yang bisa di-provide oleh Application Manager. Application Manager juga dapat memonitoring Big Data. Nah, apakah itu Big Data? Big Data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Nah, Big Data ini merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Nah, contohnya Big Data dapat dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu volume, velocity, variety, value, dan veracity. Jadi velocity itu kemampuan kecepatan transfer datanya, kemudian variety itu variasi data yang dimiliki oleh Big Data itu jauh lebih banyak daripada sistem database SQL, kemudian value yaitu aliran datanya ya dalam berbagai kondisi, kemudian veracity mengacu kepada kualitas data. Nah, ini adalah platform Big Data yang dapat dimonitoring oleh Application Manager. Nah, apakah fungsi Big Data itu sebenarnya? Nah, fungsi Big Data menyebabkan untuk mencari penyebab suatu masalah. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke middleware. Middleware, apakah itu middleware? Middleware itu adalah perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan bagi aplikasi perangkat lunak di luar dari sistem operasi. Middleware merupakan salah satu software yang menghubungkan beberapa proses pada satu dan banyak perangkat agar bisa saling berinteraksi. Nah, dalam suatu jaringan. Nah, middleware ini dikembangkan untuk memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya meskipun pada platform yang berbeda ya Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya, data yang sama bisa digunakan di semua departemen. Jadi seperti data yang digunakan di customer service dapat juga digunakan di bagian akuntansi. Nah, ini adalah list of middleware, soft vendor, dan produk yang dapat disupport oleh Application Manager. Oke, Fitri, silakan. Untuk Application Manager, provide pada Cloud Application, ada Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft 365, lalu ada Microsoft Azure, Oracle Cloud, sama OpenStack. Keenam ini bisa dapat di monitoring oleh Application Manager Manage Engine. Iya. Jadi apakah itu cloud aplikasi? Cloud aplikasi basically adalah user device yang mengakses ke suatu jaringan yang ada di cloud yang terdiri dari application, database, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai cloud aplikasi. Nah, apakah advantages dan disadvantages dari cloud aplikasi? Oleh karena ini ada di public cloud, maka data security dan privacy di sini menjadi concern utama ya Bapak dan Ibu sekalian dari enterprises. Dan juga jika tidak dimonitor dengan baik, maka akan terjadi cost yang tidak termonitor. Nah, ini adalah advantages dari cloud di mana itu sangat fleksibel, storage-nya juga sudah disediakan di sana dan sebagainya. Dan juga dari sisi disaster recovery juga sudah tercover oleh multi-cloud application environment. Oke, Fitri, silakan. Untuk service monitoring in Amazon Web Service, kita dapat compute, container, database, load balancing, storage, notification, QQ, sampai dengan billingnya. Service monitoring in Microsoft Azure, kita dapat virtual machine, Azure SQL database, Microsoft Azure, Azure Service, lalu ada storage account. Untuk selanjutnya di Synthetix website, kita dapat application manager ini dapat monitor untuk URL monitoring, Synthetix transaction monitoring, website content monitoring, REST API monitoring, serta SOAP monitoring. Oke, jadi kita masuk ke application manager next deep monitoring berikutnya, yaitu kita bisa memonitoring synthetic monitoring ya Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, apakah itu synthetic monitoring? Synthetic monitoring itu sebenarnya adalah active monitoring atau proactive monitoring, yaitu teknik monitoring dengan menggunakan emulsion atau scripted recording dari transaksi. Nah, application manager memonitor fungsi, availability, dan response time secara spesifik internal dari synthetic monitoring ini. Jadi dengan adanya synthetic transaction monitoring ini, IT dapat mengidentifikasi problem dan menentukan apakah suatu website lambat atau downtime sebelum berimpact ke end user. Nah, mengapa disebut sebagai synthetic transaction monitoring? Karena fitur ini tidak memerlukan actual traffic ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga disebut synthetic monitoring. Kelebihannya, IT Enterprise dapat melakukan tes aplikasi 24x7 atau tes new aplikasi sebelum launch dengan fitur ini. Dengan synthetic monitoring, IT akan mendapatkan visibility dari aplikasi pada saat peak hour, padahal volume transaksi sedang low. Nah, application manager dapat memonitor synthetic transaction monitoring ini dengan memberikan deeper visibility serta end-to-end performance meskipun aplikasi sedang running saat itu. Kita bisa melakukan pengukuran terhadap fungsinya, availability-nya, dan respon time-nya. Nah, ini adalah synthetic monitoring digunakan pada skenario seperti jika company akan masuk ke suatu new market dan tracking behavior antar geografis, mengukur impact dari third party aplikasi, kemudian compare aplikasi company aplikasi, menemukan isu sebelum customer yang menginformasikan, kemudian testing new feature dan juga menganalisa website company. Untuk memonitor synthetic monitoring ini, application manager itu memerlukan agent ya Bapak dan Ibu sekalian untuk ditanam di end user tertentu di suatu branch. Setelah agent diinstal, application manager dapat mengcapture error, network request, page load detail, performance, parameter setting lainnya, agar aplikasi enterprise Bapak dan Ibu sekalian pengukurannya berdasarkan parameter tersebut. Oke, jadi di sini untuk synthetic transaction dapat memonitoring juga dynamic web page seperti capture error, network request, dan hal-hal lainnya. Dan yang terpenting kita dapat men-setup end user monitoring agent-nya di setiap branch cabang untuk melihat availability dan performance dari distributed aplikasi dari enterprises customer Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi dengan application manager akan melakukan record dan reply web transaction yang berada pada user yang sudah diinstal agent-nya. Nah, dengan synthetic transaction monitoring recorder, IT dapat dengan mudah merecord web transaction, kemudian reply secara sekuen pada end user yang terdapat agent tersebut. Record berguna untuk mengkolek beberapa metrik penting ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menganalisa, pengecekan mendalam terhadap aplikasi tersebut. Application Manager juga dapat memonitor website performance dari berbagai aplikasi, berbagai lokasi, mengidentifikasi komponen yang menyebabkan website lambat. Kemudian Application Manager juga dapat membuat benchmark skenario untuk memonitor performance dari suatu aplikasi dalam periode tertentu. Nah, dengan Application Manager, IT Enterprise dapat mencapai SLA yang sudah ditetapkan untuk web pages tersebut dari semua lokasi geografis. Oke, jadi kita masuk ke real browser monitoring. Ada pertanyaankah Bapak dan Ibu sekalian? Soalnya kita banyak masuk ke deep application manager features-nya. Next, berikut adalah real browser monitoring. Nah, apakah real browser monitoring ini RBM, yaitu provide end user experience measurement secara live. Jadi RBM launch browser untuk memonitor web application dan mau meniru apa yang dilakukan user di site tertentu. Nah, Application Manager menggunakan behavioral script untuk mendescribe path yang akan diambil oleh user tertentu di site tertentu. Nah, path ini akan dimonitor secara periodik untuk didapatkan performance-nya, metriknya seperti availability-nya, response time-nya, dan sebagainya. Dan dengan Application Manager, kita akan mensupport playback dari berbagai lokasi geografis. Oke. Jadi dengan Application Manager menggunakan web browser untuk mengkolek metrik seperti network latency content dan cek viability-nya dari web elemen tersebut.
Nah, kemudian result dari task ini akan menghasilkan akurasi yang lebih dari synthetic monitoring yang hanya mengemulasi web browser dibandingkan dengan launching ke actual browser atau RBM. Assume suatu company memiliki banyak user yang logging ke aplikasi company, dan APM kita dapat memonitor experience user yang di-measure secara detail dari Central Application Server. Nah, dengan Application Manager feature RBM ini, IT akan mendapatkan availability, response time, performance dari website yang dimonitor secara real time. Jika health dari URL tersebut mengalami problem atau stage critical, maka alarm akan segera otomatis tergenerated. Oke, Fitri, silakan. Application Manager advance di forecast report, di mana untuk forecast report ini dapat memprediksi analisis report untuk pertumbuhan dan utilization perusahaan, dan dapat membantu untuk men-tracking any variation in current statistics secara real time. Lalu untuk bekerja based on machine learning, sehingga sangat mudah untuk mendapatkan report forecast-nya seperti apa. Trend analysis reportnya, individual monitor report memberikan kemudahan untuk performance attribute dan research over various time interval, mau untuk downtime history, summary report, at a glance reportnya itu dapat support oleh application manager. Capacity planning report juga memberikan di dalam application manager ini, yaitu utilization report, which evaluasi dalam pertumbuhan perusahaan, track and resource like CPU, memory, and disk utilization-nya, cut down wastage of company resource, lalu work based of defining the utility threshold-nya seperti apa, itu bisa didapatkan di dalam add-on capacity planning application manager. Application Manager pre-scheme-nya, di sini Application Manager web-based tool use monitor server and application for availability and health or performance. Application Manager ini support dengan heterogeneous application type for monitoring. Jadi perhitungan dari Application Manager ini cukup simple karena berdasarkan total number of monitor yang akan di-manage atau di-monitoring oleh Application Manager. Monitor bisa berupa application component, physical server, virtual machine, VM host, URL sequence, atau lainnya di dalam support untuk mensupport application. Contohnya, satu monitor means ini satu database merupakan satu monitor, satu aplikasi merupakan satu monitor, satu VM, satu server, satu service, itu tersebutnya menjadi satu monitor masing-masing satu monitor. Contohnya seperti ini, jika ada kebutuhan monitor untuk VM host untuk 10 virtual machine, dan HVM application komponennya itu ada MS SQL, Java, Oracle, instance, dan lainnya. Berikut masing-masing adalah merupakan satu monitor license for host, sehingga 10 monitor tersebut for VM and 10 monitor license for application. Komponennya 10 monitor license dan 10 VM dan 10 monitor application, 20 dengan satu host menjadi 21 monitor lisensi. Jika server VM is hosting more than lebih dari satu aplikasi komponen, dan if you prefer to monitor the same, then the same should be added for the license count. Jadi masing-masing dari database, application, VM, service, dan server itu merupakan masing-masing satu monitor, sehingga satuan aplikasinya pun terhitung satu monitor tanpa lalu ditambah dengan hostnya ditambahkan terhitung juga untuk satu monitor. Sehingga total yang di-manage adalah 21 monitor.
Untuk add-on application monitoring ini ada beberapa add-on di dalamnya, yaitu APM Insight for Java Web Transaction Monitoring, APM Insight for Net Agent, End User Monitoring, AS400, SharePoint, Oracle ABS, SAP Monitor, WebSphere, MQ Monitor, Sable Monitor, Application Delivery and Dependency Mapping, and End User Monitoring. Untuk masing-masing application manager add-on-nya ini cukup menginformasikan apakah kebutuhan dari IP kebutuhan tersebut dapat memenuhi kebutuhan klien atau company. Jika iya, bisa diinformasikan karena cukup mudah untuk add-on-nya ini, tidak ada hitungannya, cukup menginformasikan karena akan pengaktifan di dalam application manager tersebut. Begitu juga dengan APM Insight Add-on for .NET Agent. Untuk penambahan add-on di Application Manager ini cukup pengaktifan di dalam aplikasi tersebut. APM Insight Add-on .js agent-nya juga dapat diaktifasi untuk ditambahkan di dalam aplikasi manager existing-nya. Untuk kebutuhan PHP agent, jika dibutuhkan di dalam application manager juga dapat ditambahkan atau dengan cara pengaktifan di dalam application manager tersebut. Oke, jadi apakah yang dimaksud dengan APM Insight ya, yang tadi diinformasikan oleh rekan saya, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke apakah itu APM Insight di sini. Jadi APM Insight itu sebelumnya disebut sebagai G2EE Transaction Monitoring. Dapat memberikan visibility tentang bagaimana suatu aplikasi berperilaku atau behave ke end user suatu company. Nah, dengan APM Insight, enterprise akan mendapatkan comprehensive end-to-end transaction awareness di entire infrastructure, sehingga jika ada problem dapat segera terisolasi. Dan IT dapat secara cepat meresolve case tersebut tanpa mengurangi performance dari aplikasi tersebut. Nah, APM Insight dapat mendrill down ke root cause-nya juga secara cepat agar dapat memperform first level troubleshooting. Jadi inilah gunanya APM Insight yang tadi yang harus ditambahkan di harga, dan mohon agar dapat ditanyakan ke customer Bapak dan Ibu sekalian apakah feature ini ingin dimonitoring sebab ini ada add-on price-nya. Jadi application manager ini dihitung berdasarkan monitor, tadi sudah di-share rekan saya bagaimana cara perhitungannya. Dapatkan informasi tersebut ke customer Bapak dan Ibu sekalian dan get back ke kita untuk perhitungan harga quotation ke customer Bapak dan Ibu. Jadi masuk lagi ke APM Insight, bagaimana cara APM Insight ini bekerja ya. Nah, untuk mengkonfigur APM Insight, IT perlu mendownload APM Insight Agent terlebih dulu, kemudian dideploy ke application server. Setelah agentnya dideploy, maka agent akan berada di application server dan menggunakan bytecode instrumen untuk mengkolek aplikasi performance metric dan mengirimkan ke central application server secara interval. Nah, agentnya APM Insight ini yang berada di remote akan melakukan apa saja, yaitu data collection, ya Bapak dan Ibu, kemudian acquisition dan transmission dari remote area ke server application manager pusat. Nah, application manager ini akan memberikan informasi parameter metrik untuk aplikasi seperti update score, itu adalah parameter untuk memeasure user satisfaction dan transaction tracing, kemudian respon time dan throughput. Jadi berdasarkan dari parameter metrik yang diterima agent tersebut, maka APM Insight Server akan mengukur performance dari aplikasi tersebut dan generate performance chart-nya di sini. Nah, information akan dikumpulkan dan dipresentasikan secara detail di APM Insight Dashboard jika license-nya dibeli, di add-on-kan. Oke, jika ada pertanyaan masuk ke chat. Oke, jadi bisa dilihat contoh capture dari APM Insight berikut ini, apa saja dapat menampilkan misalnya contoh 5 slow transaction dan kemudian 5 slow metric, respon time-nya, throughput-nya, slow transaction, error transaction dari suatu aplikasi. Oke, Fitri silakan. Ya. Dilanjut kembali untuk add-on dalam application manager ini, jika ada kebutuhan dalam end user monitoring dapat diaktifasi di dalam application manager.
Jadi apakah itu end user monitoring feature? Ini adalah feature add-on yang perlu ditambahkan ke pricing Bapak dan Ibu sekalian, ke customer-nya. Jadi apakah itu AUM monitoring? AUM monitoring memiliki kemampuan untuk memonitor health dan performance dan service dari berbagai lokasi di luar dari corporate firewall. Nah, AUM tool ini memberikan user experience visibility dan bagaimana behavior dari setiap services-nya. Nah, fungsi UEM ini akan membantu mendeteksi potensial problem, performance problem sebelum sampai ke end user. Dengan end user monitoring, IT admin dapat mengambil action untuk mengimprove user experience dari setiap business critical services. Nah, IT perlu untuk menginstall AUM agent di lokasi klien yang berbeda di setiap kota atau negara dan mengkonfigur apa saja yang perlu dimonitor agar agent AUM ini dapat terus memonitoring. Nah, dengan AUM agent kemudian dapat mensupport ping, telnet, DNS, mail server, LDAP server, real browser monitor. Yang diperlukan AUM agent ini adalah secure HTTPS connection saja antara agent dengan application manager server. Nah, ini adalah gambarannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, AUM agent akan ping ke APMR dengan internal yang sudah ditentukan dan mendapatkan informasi seperti service konfigurasi detail, service akan di-execute dari remote, lokasi, dan hasilnya akan dikirimkan ke application manager yang di pusat. Nah, berdasar metrik yang diterima oleh agent tersebut, APM akan mengukur performance dari services tersebut dan generate performance chart di sini. Nah, performance metrik yang akan ditampilkan itu termasuk dengan response time dari berbagai lokasi, problem report per lokasi, dan lain sebagainya. Karena ini udah di luar dari firewall. Nah, berdasarkan informasi yang ditunjukkan dari AUM monitor ini, IT team dapat menentukan bagaimana performance service yang dilakukan dari berbagai lokasi. Nah, jika terdapat performance issue dari agent tertentu, maka APM AUM akan memonitor secara terus-menerus dan kemudian mencari root cause analysis dan isolate real performance issue dan troubleshooting sampai dengan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah dashboard end user monitoring yang menunjukkan agent yang sudah terinstall. Ini adalah respon time-nya dari lokasi contoh Melbourne, Sydney, dan sebagainya. Dan respon time per user. Nah, ini jikalau ditambahkan AUM ini, maka customer akan mendapatkan solusi ini. Oke, next Fitri. Untuk kebutuhan di AS 400 monitoring oleh customer bisa ditambahkan di dalam application manager ini secara pengaktifannya. Lalu dengan kebutuhan Microsoft Office SharePoint monitoring juga dapat ditambahkan di dalam application manager tersebut. Dan untuk Oracle EBS monitoring, Bapak dan Ibu juga bisa informasikan kepada company atau end user-nya apakah kebutuhan Oracle EBS tersebut diperlukan. Jika ya, cukup diaktifasi di dalam application manager. Dan untuk biasanya SAP monitoring ini juga sebagai mandatory biasanya untuk aplikasi-aplikasi di company yang harus dimonitoring, sehingga bisa dapat diinformasikan kepada company atau end user untuk pengaktifannya diperlukan atau tidak. Lalu untuk web server MQ monitoring juga dapat diaktifasi di dalam application manager. Disable monitoring juga cukup pengaktifannya sebagai add-on di dalam application manager. Serta application discovery dan dependency mapping juga dapat pengaktifannya di dalam application manager. Oke, jadi kita masuk ke feature ADDM yang terakhir disebutkan. Apa itu application discovery dan dependency mapping yang akan di-add-on-kan ke customer Bapak dan Ibu sekalian sebagai bill of quantity. Nah, apakah solusi ini sebenarnya? Jadi feature ini akan mendiscover berbagai aplikasi yang running di berbagai server dan network devices di dalam network infrastructure enterprises customer. Dan kemudian di-mappingkan dependensinya juga antara komponen tersebut sehingga terciptalah IT relationship antar komponen-komponen tersebut.
Nah, jadi yang dapat didiscover oleh ADDM ini storage, network, aplikasi, server, dan database. Di dalam IT environment enterprises customer Bapak dan Ibu, kita juga dapat menschedulekan periodic discovery agar selalu stay update dengan new resources. Nah, mengapa IT membutuhkan ADDM feature ini? Karena IT infrastructure saat ini rely ke konvensional teknik untuk mencatat dan men-tracking dependensi antara storage, network, aplikasi, server, database dengan cara dicatat manual dan di spreadsheet yang sangat banyak. Nah, dengan adanya virtualized data center, cloud, dan microservice, membuat IT sangat kesulitan untuk men-tracking semua komponen tersebut dengan cara manual tadi. Oleh karena itu, fitur ADDM ini sangat membantu untuk memvisualize IT environment yang sangat kompleks. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya visualize application relationship dari satu server, kemudian terdiri dari server lagi yang connect di bawahnya beserta user yang connect, sehingga kita bisa mengetahui jikalau ada aplikasi ini problem di server utama, maka aplikasi mana aja yang akan berimpact dari problem yang ada tersebut. Ini adalah contoh dari visualisasi application relationship ADDM yang bisa diperoleh feature ini dengan add-on pricing tadi. Oke, Fitri, silakan. Untuk application manager Scam saat ini ada dua modul yang ada dua edition yang ada di dalam application manager, yaitu profesional dan enterprise, di mana include produk lisensinya itu termasuk dalam 1 tahun untuk supportnya, dan untuk tahun selanjutnya bisa diperpanjang untuk for maintenance dan support tahunannya. Lalu di sini untuk require lisensi tipenya ada application manager terbagi menjadi dua, yaitu perpetual dan subscription. Di mana perpetual ini pembelian tahun pertama mendapatkan lifetime aplikasi dengan support prinsipal selama 1 tahun, sehingga di tahun kedua cukup memperpanjang dari annual supportnya. Lalu untuk subscription model, lisensi aplikasinya 100% di tahun kedua juga harus sehingga expirednya berlaku hanya selama 1 tahun. Jika once telah masa expirednya telah habis, maka aplikasi tersebut tidak dapat digunakan kembali. Oke, kita masuk ke slide terakhir, yaitu application manager memiliki version cloud base ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jikalau customer Bapak dan Ibu tidak mau invest server untuk diinstalkan application manager, dari Manage Engine memiliki solusi Site 24/7 yang akan memonitoring sama persis feature-nya seperti yang tadi sudah kami jelaskan di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke YouTube berikut ini. Nah, dari sini apakah ada pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kita akan next. Fitri, silakan Fit. Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya partner zone PT Prodata Sistem Teknologi, Bapak dan Ibu bisa masukkan pengisian Prodata Deal Registration Secure Freeze untuk setiap project-project yang telah Bapak dan Ibu handle. Jadi kami bisa dapat mensupport baik dari sisi presentasi, price atau lainnya, bisa dapat diinformasikan di dalam Prodata Deal Registration Secure Freeze ini. Nanti kami akan review untuk kebutuhannya. Lalu untuk Prodata Manage Engine Product Update Schedule, Bapak dapat mengunjungi website kami di www.prodata.co.id for event. Untuk selanjutnya akan ada di training IT OM di NetFlow Analyzer pada tanggal 19 Agustus. Next akan kami reminder atau kami informasikan kembali untuk event update selanjutnya. Dan untuk saat ini jika ada pertanyaan bisa di drop di chat, nanti kami atau ada yang mau speak up untuk pertanyaannya, kita bisa bantu jawab.
Oke, kami juga propose jikalau customer Bapak dan Ibu sekalian ada kebutuhan opti bisa masuk ke di registration secure first ini terlebih dahulu. Even Bapak masih baru tahap awal karena ini tuh sangat menentukan daripada nanti sudah ada tendernya, RFP-nya. Nah, itu udah berarti sudah ada partner lain yang bekerja terlebih dahulu. Nah, untuk semua PPT ini bisa diakses di partner zone di sini. Bapak masukkan data Bapak di view dan training video untuk mendownload PPT yang sekarang sedang saya present. Nah, di dalam page training video ini bukan hanya ada application manager, tapi ada PPT lainnya yang Bapak dan Ibu bisa download untuk melihat apa sajakah komponen price scheme yang harus ditanyakan ke customer Bapak dan Ibu sekalian dalam mendevelop suatu project solusi tertentu. Nah, untuk partner John sendiri ini bisa diakses nanti akan diinformasikan record dari tim kami kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti produk update ini dan semoga berguna. Fitri, silakan ditutup, Fit. Ya, selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di dalam produk update hari ini. Jika ada hal yang bisa kami support kembali, bisa disampaikan di partner@prodata.co.id atau di sales@prodata.co.id. Salam sehat semuanya dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih.